Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngehits Ngobrol bareng Ustadz Hafid. Saat ini bisa dibilang ada hal yang aneh yang akan kita tunjukkan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Ahsana TV, kemudian klik tombol loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen di bawahnya. Jangan cuma nonton doang, komen. Pemali kalau pakai gitu ya. Jadi daripada ngomongin orang, udah mending komen aja gitu. Nah, ini hal-hal yang positif. Ada satu hal yang unik. Pengen tahu siapa tamu kita pada hari ini? Kita sambut seorang cabe-cabean syar'i, cabe-cabean hijrah. Alhamdulillah ini sudah tobat dari dunia percabe-cabean. Ya, kita sambut Syifa. Buset, itu apaan itu? Assalamualaikum Ustaz. Itu kacamata apa-apa? Ya biar keren lah kelihatannya gitu. Iya, kacamata kayak jengkol ya. Jengkol tempel ya. Iya. Pede kayak gitu ya? Pede banget. Biar kelihatan gimana? Cantik. Memang kayak gini lah. Ini mewakili anak-anak muda di seluruh Indonesia yang alay-alay. Ini beliau yang mewakili. Nah, ini namanya Syifa apa? Syifa Oktaviani. Umur berapa? Umur 22. Orang mana? Orang Ciamis. Orang Ciamis. Apa Ciamis? Ciamis. Ciamis sono. Iya, manis kayak aku. Ya. Masya Allah nih, lama-lama gila nih saya punya tanggungan. Stres juga kita. Nah nih. Ustadz nih. Apaan sih? Saya mau nunjukin TikTok. Ya Allah. Ini lihat. apa sih TikTok tuh? Ini lihat Ustadz ya. Papale. Ayo Ustadz cepetan. Papale. Gila. Emang nggak malu joget-joget gitu lah? Enggak lah, keren. Ada TikTok ya, coba kita lihat apa yang coba cuplikannya. Ujang Iming, sang pendiri aplikasi TikTok, sangat serius dengan bisnis aplikasi berbagi video pendek ini. Dan hal ini juga semakin menegaskan Beijing ByteDance Technology sebagai penguasa pada bisnis ini. Nama TikTok kian hari kian membesar. Berdasarkan laporan Sensor Tower, TikTok sukses mencatatkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh di App Store. Dilansir Business Insider, aplikasi ini diprediksi udah diunduh 45,8 juta kali di kuartal pertama pada tahun 2018. Hampir semua pengguna TikTok adalah dari kalangan anak muda dan kaum milenial. Apa TikTok? Papale. Iya, maksudnya apa itu? Aplikasi apaan? Oh, ini aplikasi zaman sekarang, Bos. Apa sih, kayak gimana sih? Yang biar orang gak stres, makanya mainnya ini. Main gitu, bukannya baca Quran lu main joget-jogetan. Orang dulu mah ya kalau joget-jogetan sendiri tuh kayak orang gila ya. Iya, sekarang mah katanya ngetren katanya. Joget-jogetan di pinggir apa tuh? Trotoar, serempet motor. Bukannya malah viral gitu kan, malah masuk rumah sakit. Kayak gitu. Bener gak tuh? Iya, benar. Iya, bener. Iya. Terus ente gimana nih, kok bisa gitu? Tadi kita wawancara sama tim juga bisa jadi cabe-cabean hijrah. Udah keren kayak gitu. Ustadz yang gak mau main TikTok. Oh, juga ada. Nih, kenapa bisa jadi? Emang dulunya gimana sih? Ya dulunya saya kan sering dipandang orang jelek gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya emang karena penampilan. Terus kadang Emang di rumah pakai kerudung apa enggak? enggak. Dulu Pakainya seperti apa? celana pendek, baju pendek. Celana pendek, baju pendek. Baju pendek segimana? Baju pendek segini. Oh, gitu. Iya, terus Celananya pendek segini. biar apa itu? Biar keren. Biar keren. Terus keren gak itu kata orang? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, ini tuh paradigmanya nih, salah nih. Joget-jogetan asik tapi ya. Asik ya. Emang nggak malu. Nanti kalau orang cowok, biasanya kalau cewek-cewek yang mamerin aurat itu pasti laki-lakinya juga yang punya nafsu tinggi. Nah, mendingan kayak gini tuh kan, ustazah Syifa. Coba ngaji Bisa. keren juga nih, tiktoker hijrah nih. Coba, tapi masih tiktok kan masih? Masih. Wow, set. Coba kita lihat di tiktoknya tuh, coba tayangin. Nah, ini kita lihat. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi.
Nah, tadi TikToknya udah keren. Saya mau tanya, ngajinya keren nggak? Masih belepotan. Nah, gitu. Orang sekarang ke TikTok pintar, media sosialnya pintar, main gamenya pintar, giliran ngaji kagak pintar. Gimana ceritanya tuh? Lu ngapain aja kerjaannya, main comberan, nah, gitu. Pacaran nggak? Pacaran, tapi saya udah tunangan Ustaz. Oh, alhamdulillah kalau udah tunangan. Iya, Udah berapa lama? setahun. Tapi saya nggak dinikah-nikahin. Ih, parah lu mah. Itu niat kagak sih laki lu itu. Coba ini suaminya coba nikahin, kasihan. Nah, kita bahas nanti lah. Coba ente ngaji dulu. Oh iya. Coba. Apa yang ente hafal aja? Surat Al-Fatihah. Ih, ada itu mah anak SD juga hafal. Coba surat apaan gitu yang lebih keren? Ya apa Ustaz ya? Apaan? Anas. Udah Nas nggak apa-apa. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jinnati. Bukan zinnati, jinnati. Jinnati. Gimana sih? Wanas. Jadi ja sama za beda kayak gitu. Coba ja. 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 Za. Za. Beda nggak? Beda. Sa. Sa. Sya. Sya. Nah, beda kan? Iya. Nah, terus a. Nggak bisa. Iya, gimana sih Tan? A. A. Nah, udah tuh belajar nanti ya. Nah, jadi jangan pinter main TikTok doang. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mau belajar. Udah ngaji ya. Udah teman-teman yang sudah berhijab alhamdulillah. Hijab apa belum hijab? Belum. Jadi selama ini, jadi saya pikir udah nyampe sini ini udah emang benar-benar udah berhijab. Jadi belum berhijab. Maksudnya udah, tapi lebih baik lah sekarang dibanding yang tapi dulu. masih buka hijab. Jarang, alhamdulillah. Tapi masih buka. Masih di rumah. Oh ya di rumah mau ngapain di rumah? Nah udah, jadi itu alhamdulillah udah taubat. Jadi tapi mohon maaf ya, judulnya capek-capean hijrah. Emang sebetulnya bukan capek-capean, pernah nakal. Iya. Pernah kumpul sama orang. Gimana ceritanya? Dulu kan saya kan punya teman SMK. Ya emang sih lingkungannya tuh di lingkungan itu. Jadi saya kebawa. Mungkin kebawanya bukan karena kebawa kayak yang itu, cuman pergaulannya aja kayak Itunya nongkrong. apa? Itunya kayak semacam itulah. Apa nggak ngerti kita? Kayak semacam kayak jual-jual diri kayak gitu. Oh, jual diri. Oh, gitu. Tapi ente enggak kan? Enggak, cuman bener, cuman di situ doang. Oh, demi Allah. Demi Allah. Berarti itu. Jadi yang suka sungguhan, nah dia nggak perlu melakukan itu ya. Kita sudah klarifikasi, betul kan? Betul. Oke. Nah ini salah satu untuk mengedukasi kepada siapapun. Nah ini kita harus belajar dari kehidupannya. Katanya ente udah tunangan, terus berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kenapa nggak diburu-buruin? Karena mungkin faktor ekonomi juga. Apa? Coba apa yang bikin susah? Coba apa? Jadi Laki-lakinya ada. ada. Pengantin perempuan you ada. Ada. Saksi ada. Ada. Bisa kan saksi sama siapa aja, saksi ada. Iya. Wali ada kan? Ada. Iya. Mau kan nerima? Udah. Terus kemudian ya bahasanya sigot udah cukup gampang lah itu kan. Kemudian paling ini mahar lah gitu kan yang disiapin. Emang yang jadi masalah ekonomi apa? Ya dari pihak perempuan sama laki-lakinya Yang belum. minta mas kawin emang berapa sih? Kalau saya pribadi sih nggak minta banyak. Yang penting tanggung jawab, sayang sama orang tua gitu aja. Sama aja kan kita kayak nitipin masa tua orang tua. Untuk anjay. Enggak, maksudnya mas kawinnya aja. Saya kan nanya mas kawinnya. Mas kawinnya nggak memberatkan. Contoh misalnya berapa gram atau berapa rupiah. Emang mau mas kawinnya pakai sendal jepit mau? Enggak. Enggak, ya coba aja mas kawinnya apa? Mas kawinnya paling 10 gram. 10 gram. Nah, itu kan 10 gram. Dia punya nggak 10 gram? Nggak punya. Ih, gimana ceritanya? Dia serius nggak sih? Ya serius sih. Iya. Alhamdulillah. Sebetulnya punya, itu punya. Punya. Jadi ente jangan banyak-banyak mas kawin mas sedikit. Yang penting dia nafkahin. Iya. Udah nggak usah 10 gram. 1 gram Pak Ironika suruh. Sebaiknya pernikahan adalah yang mudah-mudah aja.
Jadi sebetulnya pernikahan itu mau kawin itu boleh 500.000, 200.000, 300.000, bahkan Rp1.000 kalau rela. Kalau ente rela Rp1.000 boleh. Tapi kalau misalnya dia nggak rela, nah itu sesuai dengan keinginannya, tergantung ada kesepakatannya itu dengan walinya. Jadi kalau misalnya pernikahan itu yang sebaik-baiknya kata Nabi adalah yang mudah-mudah saja, seperti dimurahkan, dimudahkan. Nah zaman sekarang orang memilih perzinahan daripada pernikahan itu karena kenapa? Memandang pernikahan itu sulit. Yang sulit itu bukan maharnya, bukan resepsinya, tapi yang akadnya sih gampang, ada saksi, ada wali dan lain-lain. Yang sulit itu adalah prasmanannya, betul nggak? Betul. Terus apalagi undangannya aja nggak cukup 5 juta, benar? Iya benar. Konsumsinya, cateringnya itu nggak cukup 10 juta, 20 juta. Tendanya aja itu udah pasti 30 juta, betul? Betul. Nah itu yang mungkin yang sulit. Jadi kalau memang nggak sanggup, nggak usah ngetren-ngetrenan deh, yang gampang-gampang aja. Kalau mau saya saranin ente nikah pakai bambu, kasih terpal aja kayak orang mati tuh. Ya ikannya tekean tuh, ikan asin, udah ngirit tuh. Nah selebihnya ada rezeki, bukan untuk pesta, buat nanti nabung bikin rumah kan gitu. Coba kalau misalnya ratusan juta, kalau ratusan juta itu dialihkan untuk rumah kan itu. Setelah ini kan punya rumah, dan hampir banyak orang nikah itu dimewah-mewahin sehingga setelah nikah nggak gini apa, rugi kan? Gitu. Coba kalau orang berpikir positif, gitu. Paham? Paham Ustaz. Nah, makanya lu paham apa ngeliatin gue sih, lu mah paham Ustaz. Jadi ada 3 hal, kalau dalam hadis al-ajalatu minasyaitan. Jadi terburu-buru itu adalah dari setan. Tapi ada beberapa terburu-buru yang memang harus diburu-burukan. Pertama adalah kalau orang meninggal itu harus buru-buru dikuburkan. Kedua, orang punya utang harus buru-buru dibayar. Kalau sudah waktu masuknya sholat ataupun ibadah harus buru-buru sholat gitu. Buru-buru yang dibolehkan. Yang keempat ini buru-buru yang dibolehkan dan dianjurkan adalah buru-buru nikah. Kelamaan pacaran, khawatir jinah itu neng. Paham? Paham Ustaz. Jadi menurut pendapat Syekh Al-Haramain dikatakan an-nikah huwa min asbabi zawalil junun. Jadi kalau ente nikah, stres ente hilang. Kata Syekh Haramain atau Syekh Juwaini dalam kitab Nihayatul Matlab. An-nikah huwa min asbabi zawal junun. Pernikahan itu bisa menghilangkan penyakit gila. Nah, wa ka'amma anna al-usbata min asbabil junun. Jadi kelamaan ngejomblo, kelamaan sendiri, kelamaan ngeduda, kelamaan ngejanda itu bisa bikin orang edan. Pengen edan nggak? Enggak Ustaz. Iya, buru-buru nikah, makanya biar fresh. Gitu. Ada yang tanya lagi nggak sebelum tutup? Jadi sekarang udah tobat nih. Tobat, alhamdulillah. Coba, ada pesan-pesan khusus untuk para tiktokers yang ada di sana. Ya semangat aja lah buat kedepannya gitu. Semangat apa? Semangat apa ini? Ya maksudnya jangan suka memandang orang sebelah mata, belum tentu orang itu benar. Cari tahu dulu lah sebelumnya gitu. Tabayun. Oh jadi pesan ente, pandanglah orang dengan sesuatu yang real dan faktanya, jangan memandang orang yang katanya gitu. Iya benar. Betul. Jadi laisal khabaru kal muayyanah. Jadi sesuatu kabar itu belum tentu orang tersebut seperti itu. Ya, jadi tetap pandang sisi positif orang, jangan pandang sisi negatif orang. Kalau manusia itu kalau sudah menginjak dewasa itu condong memandang sisi positifnya. Kadang-kadang 1000 kebaikan itu akan hilang dengan 1 kesalahan, betul nggak? Betul. Dan 1 kesalahan bisa menghapus ribuan kebaikan. Jadi memang kesalahan itu akan dipandang orang daripada ribuan kebaikan yang kita lakukan. Maka tetap berbuat baik, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Teh Syifa. Jangan lupa jangan goyang-goyang itu ya. TikTok. Iya. Goyangnya jangan inilah. Ini akhir zaman memang ya. Alamatizah, an-nisa'u kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun. Akan muncul suatu zaman perempuan berpakaian namun telanjang dan mereka berlenggak-lenggok bergoyang-goyang. Udah ada kayak ente tadi. Gemoy banget ya Ustaz. Apa gemo itu? Apa gemo itu? Ya gemoy begini bentuknya. Gua nggak bayang itu. Nah itu, dia cepet-cepet nikah lah, doain mudah-mudahan cepet nikah. Mudah-mudahan kita doain mudah-mudahan Teh Syifa nih istiqomah. Tetap pakai kerudung sih Pak. Iya. Berat nih sih pakai kerudung? Enggak, Aman. aman. Udah pakai lagi kacamatanya. Biar keren ya? Iya biar keren. Keren enggak? Alhamdulillah keren, mohon maaf Bu.
Ya. Mau kondangan kemana aja nih? Bukan kondangan ya. Dan tetap semangat untuk menghadapi segala hal. Ya kembali lagi nanti insya Allah di Ngehits Roll bareng Ustaz Hafid dari Asaifi. Dan tipsnya adalah kita menilai daripada kehidupan Teh Syifa ini, jangan pernah memandang buruk orang lain. Dia pernah mengalami satu kejadian di mana dia berteman dengan niat menghargai temannya, tapi itu salah. Iya. Kayak gitu. Tapi tetap kita juga harus khawatir karena kebanyakan gaul dengan orang-orang yang buruk, bawa buruk. Kecuali ente sudah akidahnya kuat, imannya kuat, insya Allah. Ya masih semangat hidup? Masih. Iya. Sekarang ada stres nggak? Happy aja. Ada sih, belum nikah, belum dinikah-nikahin. Tinggal minta nikahin nanti ya, dipaksa. Iya. Ya. Kalau suaminya, ayo ngomong sama suaminya. Kang gitu kan, coba Kang. Lihat tuh kamera. Siapa nama ini suaminya? Kang, nikah saya Kang. Akang, neng tahan dinikahkeun ayeuna. Oh itu apa itu artinya? Emang orang Sunda kan? Iya. Coba yang keras lagi. Akang, neng teh hayang dinikahkeun ayeuna, geus teu kuat. Kuat naon? Gimana nih? Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Jangan pernah mempersulit pernikahan. Karena pernikahan itu adalah sesuatu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ingat, saya berpesan kepada siapapun, pesan Nabi. Seorang laki-laki akan memandang wanita dengan 4 perkara. Yang pertama, limaliha li hasabi wa li jamali wa li diniha. Yang pertama, limaliha karena hartanya. Kalau kita memandang hartanya, maka Allah akan memberikan kefakiran di dalam dunianya. Karena orang kalau udah memandang pasangan karena harta, yuk semua fakiran pikirnya. Allah akan memberikan fakir di dalam dunianya. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita mandang misal cowok memandang wanitanya karena hartanya, maka yang dia timbulkan adalah bagaimana uang banyak kekurangan dan akhirnya drop, hancur gitu. Karena bisa jadi matre, diporotin, kemudian hancur karirnya. Betul nggak? Betul. Nah, yang kedua, ada yang memandang lihasabe karena keturunannya. Oh, dia keturunan anu, dia bapaknya bos, bapaknya bupati atau apa. Ini karena akan ada terjadi fitnah. Yang ketiga, li jamalia. Contoh, laki-lakinya ganteng, kemudian perempuannya jelek. Itu fitnah. Lama-lama bisa goyah rumah tangganya. Ataupun sebaliknya, perempuannya cantik, laki-lakinya biasa. Itu juga akan jadi fitnah. Karena li jamalia ini bisa menjadikan fitnah. Yang ketiga, li diniha, karena agamanya. Yaitu, jadi kalau kita mandang utama agamanya untuk masalah ganteng, hartanya lebih, itu urusan berarti ada nilai plusnya. Tapi niatkan ya karena agamanya. Konvert dari din terlibat jalan. Kalau kita konvert dari din memilih agamanya, maka kita akan beruntung. Insya Allah sudah memilih pasangan yang tepat, sudah kan? Sudah. Alhamdulillah, Kang, cepetan nikahin. Neng geus teu kuat. Jadi udah nggak kuat ya, daripada terjadi kemaksiatan, tetap posisikan tubuh kita sebaik mungkin. Ya, tetap jaga iman, tetap jaga takwa, tetap jaga hati di akhir zaman. Oke, jangan lupa kembali lagi nanti kita akan ngobrol dari Ngehits, ngobrol bareng Ustaz Hafid. Nanti kita akan membuat konten-konten ataupun obrolan-obrolan yang ada di kalangan masyarakat kita. Kita akan dengarkan curhat-curhat mereka, bagaimana dari sisi positif dan negatifnya. Jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, juga komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Kembali lagi di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.